تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang datangnya waktu berbuka, menjelang datangnya waktu maghrib, nah sambil menunggu datangnya waktu iftar, kita kaji beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Ada keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kelak di hari kiamat manusia yang paling dekat dengan aku. Ini kata Nabi. Kelak di hari kiamat akan ada manusia yang paling dekat sama aku. Manusia ini sudah patut mendapat syafaatku, kata Nabi. Syafaat itu adalah pertolongan. Lalu pertanyaannya, siapa mereka manusia terdekat kepada Nabi kelak di hari kiamat? Manusia yang sudah dipastikan akan mendapatkan syafaat Nabi. Aktsaruhum alayya sholat, adalah manusia yang saat hidup di dunianya, kata Nabi, paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, orang-orang yang saat hidup di dunia kemudian lisannya selalu basah karena bersolawat kepada Nabi, maka manusia seperti inilah yang kata Nabi orang yang paling dekat nanti dengan aku di hari kiamat. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, bahwasanya kalau nanti di hari kiamat kita kepengen menjadi manusia yang paling dekat dengan Rasul, maka saat masih hidup di dunia ini perbanyaklah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan dari Zaid ibnu Rafi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla alayya mi'atan fi kulli yaumi jum'atin ghafarallahu lahu walau kanat zunub mithla zabadil bahri. Ini hadis Nabi. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepadaku di hari Jumat, mi'atan, dia baca salawat sebanyak 100 pokoknya setiap hari Jumat, mau pagi, mau malam Jumat, mau siang, judulnya di hari Jumat.
Siapa orang yang di hari Jumat dia membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang itu walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kita tahu bahwa dunia ini lebih luas, lebih banyak lautannya daripada daratannya. Kemudian di tepian pantai kita akan melihat buih. Dimanapun pantai itu berada, di tepiannya pasti akan ada buih. Sebegitu luasnya lautan, sebegitu banyaknya buih yang ada di lautan. Nah, sebegitu banyaknya dosa kita, maka dosa itu akan tetap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di setiap hari Jumat kita membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 100 kali. Nah, kita sadar orang seperti kita ini pasti banyak salahnya. Orang seperti kita ini pasti banyak dosanya. Lalu gimana caranya agar dosa yang sudah banyak pada diri kita ini lebur, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka metode yang bisa kita lakukan tidak lain adalah 100 kali di setiap hari Jumat kita membaca sholawat kepada Nabi. Dan ini Nabi yang jelasin. Kata Nabi, siapa orang yang bersalawat kepadaku 100 kali di setiap hari Jumat, akan Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, untuk itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dari setiap dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita, hapuslah dosa dan kesalahan kita ini dengan banyak bersalawat kepada Nabi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita, baik itu sholat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.